Halo para sekte yang tersesat, welcome back again with Babang Don Cuan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Freelance atau Gawe Serabutan. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini mengisahkan tentang seorang mantan pasukan khusus yang ditugaskan untuk mengawal jurnalis wanita karena ia mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang presiden diktator dari suatu negara. Sampai di sana mereka harus terlibat dalam sebuah insiden yang menggemparkan dunia. Berhasilkah ia melindungi sang jurnalis dari peristiwa tersebut? Oke, tanpa panjang kali lebar lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, and no is no bar. Dan inilah Freelance. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan kehidupan seorang pria yang bernama Mason Petitz. Mason dulunya merupakan pasukan khusus yang kini telah memutuskan untuk pensiun. Usut punya usut, Mason pensiun setelah misinya yang gagal untuk menghabisi seorang presiden diktator yang bernama Venegas. Pada misi itu, helikopter mereka ditembak jatuh dan inilah yang membuat teman-temannya Mason jadi tewas langsung di tempat. Beruntungnya, Mason sendiri berhasil selamat dari peristiwa naas tersebut. Setelah pensiun, Mason beralih profesi menjadi seorang pengacara, lawyer bahasa kerennya mah. Walau tak sepenuhnya ikhlas dalam menjalaninya, akan tetapi ia harus melanjutkannya demi menghidupi keluarga kecilnya. Pada suatu ketika, rekan lamanya yang bernama Sebastian memberikan sebuah pekerjaan kepada Mason. Mason ditugaskan untuk mengawal seorang jurnalis wanita yang akan menyiarkan sesi wawancara bersama presiden diktator yang bernama Venegas. Awalnya si Mason menolak pekerjaan ini, ternyata dulunya para bawahan si Venegas lah yang menembak helikopter yang mengakibatkan semua teman-temannya menjadi tewas. Karena tak ada pilihan lagi, Mason kemudian pamit kepada anak dan istrinya. Meskipun istrinya kurang setuju jikalau Mason menerima pekerjaan yang menurutnya bisa membahayakan nyawa suaminya itu. Setelah berpamitan, Mason menjemput jurnalis yang bernama Clary Wellington. Mereka melakukan penerbangan eksklusif ke sebuah negara yang bernama Paldonia. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Presiden Venegas dan para pengawalnya. Kemudian Venegas mengajak Clary dan Mason ke sebuah desa untuk menyiarkan sesi wawancara di sana. Tetapi saat berada di tengah perjalanan, mereka malah diserang oleh sekelompok tentara bayaran. Satu persatu para pengawal Venegas tewas. Untung saja ada Mason di sana yang berhasil menumbangkan satu persatu tentara yang menghadang mereka itu. Mason berhasil mengamankan Clary dan Presiden Venegas. Kemudian Venegas memberitahu Mason jika pasukan yang baru saja menyerang mereka adalah pasukan yang ingin mengkudetanya. Mason di sini tidak percaya begitu saja. Ia mengajak Clary untuk mencari tempat yang aman dan meninggalkan Venegas seorang diri. Mason dan Clary kemudian masuk ke hutan untuk mencari tempat persembunyian. Saat berada di tengah hutan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Venegas yang ternyata telah mengikuti mereka. Kemudian Mason meminta Sebastian untuk minta bantuan. Sebastian kemudian memberikan perintah agar mereka berjalan ke arah timur ke tempat terbuka agar helikopter bisa menjemput mereka. Mason sempat berselisih dengan Venegas karena Venegas sendiri yang tidak mau memberikan telepon satelitnya. Untungnya Clary bisa membujuk Mason untuk menurunkan senjata dan memberikan telepon satelit. Venegas langsung menelepon wakil presiden yang bernama Josh yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Waduh, udah dinasti aja nih. Di suatu negara ada pamanku ketua MK, di sini ternyata pamanku seorang presiden. Memang epik. Josh terkejut mendengar suara Venegas yang ternyata masih hidup. Ternyata dalang dibalik kudeta yang baru saja terjadi, diketahui si Josh ini telah diperalat oleh pihak asing untuk menyingkirkan Venegas yang ingin menguasai negara tersebut. Setelah sampainya di tempat terbuka, Mason melihat sebuah helikopter mendarat dan menurunkan dua orang bersenjata lengkap. Mason yang merasa ada keanehan, ia pun menyeru agar semua berlari menjauh untuk menyelamatkan diri.
Mereka kemudian diserang dari helikopter. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran yang berlangsung, Mason berhasil menjatuhkan helikopternya. Tak hanya itu, Mason juga berhasil menghabisi salah satu orang yang sebelumnya mengejar mereka. Tiba-tiba saja mereka juga dikejutkan dengan satu orang lagi yang menodong senjata kepada mereka dan menanyakan di mana lokasi Venegas. Lalu Venegas muncul secara tiba-tiba dan menghabisi orang itu. Mulai dari sini Mason mulai sedikit percaya dengan Venegas. Ternyata helikopter yang baru saja dijatuhkan Mason merupakan helikopter yang dikirim Josh untuk membunuh Venegas. Selang beberapa saat kemudian, sekelompok tentara bayaran pimpinan jenderal yang bernama Kohos datang ke TKP. Ia menyampaikan kepada Josh kliennya sangat kecewa karena Venegas sejauh ini masih sehat walafiat dan kliennya butuh jaminan agar investasi tetap aman di negaranya ini. Sementara itu, Claire dan Mason yang sedang beristirahat terlihat semakin akrab. Claire di sini juga menanyakan banyak hal kepada Mason, termasuk profesi dan pernikahannya. Venegas kemudian mengajak mereka mampir ke sebuah desa dan di sana ia bertemu dengan teman lamanya Venegas. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh mereka bertiga untuk mandi dan ganti pakaian. Setelah itu, Venegas mengajak Claire untuk melakukan wawancara di desa itu saja. Venegas mengatakan selama puluhan tahun negaranya telah dieksploitasi sumber daya alamnya oleh pihak asing. Kemudian Venegas menunjukkan sebuah logam tanah langka yang bernama lantanida yang ada di Valdonia. Logam itu ternyata bisa digunakan untuk pembuatan teknologi baru seperti ponsel, tablet, bahkan mobil listrik. Venegas juga menjelaskan kalau ia tidak memberi izin lagi jika logam langka itu dieksploitasi oleh pihak luar. Makanya pemerintahannya ingin dikudeta dan dia sendiri menjadi target pembunuhan. Meski begitu, ia tidak ingin Valdonia sampai jatuh ke tangan asing. Lalu keesokan harinya, Mason menghubungi Sebastian. Lantas ia pun penasaran kenapa dirinya yang dikirim ke Valdonia bukan orang lain. Sebastian mengatakan jika sebenarnya Mason dikirim untuk menghabisi Venegas. Sebastian mendapatkan kontrak dari orang Afrika Selatan yang ingin menguasai Lantadida milik Valdonia. Mulai dari sinilah Mason semakin percaya kepada Venegas. Selang beberapa hari kemudian, sekelompok tentara bayaran yang sebelumnya dipimpin Kohos datang ke desa dan menanyakan di mana Venegas. Sementara itu Venegas yang melihat temannya dipukuli akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia tidak ingin ada warga dilukai oleh Kohos. Mason yang melihat Venegas mau menyerahkan diri, kemudian memujuknya untuk naik kuda dan lari dari mereka. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran, tetapi sayangnya Claire masih jatuh dari kudanya dan ditangkap. Sementara itu Mason dan Venegas berhasil melarikan diri. Pada malam harinya Mason menyetujui jika Venegas akan ditukarkan dengan Claire. Sebelum itu terjadi, Venegas menjumpai teman lamanya dari partai oposisi untuk meminta bantuan. Kemudian Mason menunggu Kohos dan Claire di suatu tempat. Pada hari itu juga, mereka akan menukarkan Claire dengan Venegas. Sebelum pertukaran itu terjadi, Venegas muncul bersamaan juga dengan banyaknya warga yang datang dari segala arah. Ini tentu membuat sekelompok tentara bayaran ini jadi kebingungan. Claire, Mason, dan Venegas berhasil melarikan diri dari mereka. Ternyata strategi ini sudah disusun oleh Venegas bersama temannya yang dari partai oposisi. Beberapa saat kemudian mereka bertiga akhirnya pergi menuju ke istana presiden menuju terowongan rahasia. Sampai di sana, Josh si dalang kudeta terkejut dengan kedatangan Venegas yang berada di sana. Sementara itu, Claire menyiarkan langsung pertemuan ini ke seluruh dunia. Venegas menyampaikan kepada mereka kalau pada suatu saat pihak asing tidak membutuhkan lagi, mereka akan membunuhnya suatu hari nanti. Valdonia berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik tanpa dikendalikan oleh pihak asing. Venegas mengajak Josh untuk tidak lagi menjadi monster bagi rakyat mereka. Beberapa saat kemudian Jenderal Martinez masuk ke ruangan mereka. Dia terkejut melihat Venegas yang ada di ruangan itu. Martinez kemudian mengeluarkan pistol dan menembaki Venegas.
Ternyata Perdegas berhasil selamat karena baju anti peluru yang telah disiapkan sebelumnya. Sementara itu, Josh tewas karena terkena tembakan. Tak berapa lama mereka dikejutkan dengan kedatangan tentara istana yang meminta Venegas untuk menyerah. Namun Venegas mengatakan kalau mereka bisa merubah nasib negara mereka sendiri. Sudah saatnya kita berjuang demi negara dan kita pertahankan tanah air tercinta kita. Kemudian tentara ini malah berbalik dan menyerang sekelompok tentara bayaran pimpinan Kohos tersebut dan terjadilah baku tembak antara tentara istana dengan tentara bayaran. Sementara itu Mason Clear dan Venegas keluar dari ruangan itu sementara pasukan Kohos terus mengejar mereka. Claire dan Venegas akhirnya kembali ke ruangan yang terjadi baku tembak tadi. Claire terus merekam dan menyiarkan langsung peperangan itu ke seluruh dunia, sementara Mason sendiri harus baku hantam dengan Kohos 1 lawan 1. Kohos memberitahukan bahwa pasukannya lah yang dulu menembaki helikopter dan membuat teman-teman Mason tewas. Duel itu hampir saja dimenangkan oleh Kohos, untung saja Claire langsung datang membantu dan menghabisi Kohos. Setelah itu Mason dengan aksinya yang menakjubkan menghabisi tentara bayaran. Bersamaan dengan itu juga, pasukan Sebastian datang ikut membantu. Sebastian telah memutuskan kontraknya dengan orang Afrika Selatan dan ikut membantu pemerintahan Venegas dalam memerangi tentara bayaran. Akhirnya mereka bisa mengalahkan dan mengusir tentara bayaran dari istana kepresidenan. Peristiwa kudeta ini menjadi berita internasional. Claire dipuji atas keberaniannya dalam menyiarkan langsung peristiwa kudeta ini. Setelah kondisi kondusif, Venegas berbicara di depan para wartawan. Jika saat ini dia bukan lagi Presiden Paldonia, pemerintahan transisi telah dibentuk sampai ada pemilihan umum berikutnya. Sang istri yang melihat Mason berdiri di samping Presiden Paldonia nampak terkejut sekaligus bangga dengan suaminya. Singkat cerita, Mason kini telah kembali ke keluarga kecilnya. Pada suatu waktu, ia mendapatkan pesan dari Venegas yang memberitahukan jika Venegas ada sedikit mengirimkan kejutan untuk si Mason. Venegas mengirimkan 5,5 juta dolar untuk si Mason, kemudian Mason memberitahukan istri dan anaknya, dan mereka sangat bahagia dan akan pergi berlibur. Dan film pun tamat. Yo, banyak nasihat dari film ini. Bagaimana kita harus mencintai tanah air kita, jangan sampai dikuasai oleh asing. Sekian dulu ceritanya dan nantikan video selanjutnya. Dino is Nobar.